Imamu Ahmad. Qala al-Imamu Ahmadu. Dari situ ya, betul ya? Imam Ahmad berkata, haddatsana Yazid bin Abdir Rabbah. Ya, atau Abdir Rabbih. Jadi ada dua bacaannya. Ada yang membaca Abdir Rabbih, ada yang membaca Abdur Rabbah. Jadi dua-duanya boleh. Tergantung ustadznya. Kalau ustadznya suruh baca Rabbih, ya antum baca Rabbih. Kalau bacanya ustadznya suruh baca Rabbah, ya antum baca Rabbah. Tapi nggak ada yang Rabbuh, itu nggak ada. Ya, Rabbih atau Rabbah. Telah menceritakanlah kepada kami siapa? Yazid bin Abdi Rabbah. Haddatsana, ya, Baqiyatu benu al-Walidi. Telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin Walid. Haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Bentar, saya besarin tulisannya dulu, kekecilan. Haddatsani Jubairu benu Amril al-Quraisyu. Haddatsani Amru benu Haddatsani Jubairu ibnu Amru al-Quraisyu. Ya. Telah menceritakan kepadaku Jubair bin Amr al-Quraisy. Nah, jadi kalau ada nama suku di belakangnya, ya, seperti Jubair bin Amr al-Quraisy, ini berarti orang-orang yang punya peran di suku tersebut. Ya. Jadi punya ketokohan tersendiri. Contoh misalnya ulama Padang itu. Ya. Siapa namanya? Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu salah satu ulama Indonesia yang namanya besar di Mekah. Bahkan menjadi staf pengajar khusus di Mekah Al-Mukarramah dan juga jadi imam besar di Masjidil Haram. Nanti teman-teman belajar sejarah perkembangan Islam. Di paket komplit di PUTM itu ya. Jadi saya menyambungkan antara satu dengan yang lain, ada mata kuliahnya tersendiri. Jadi komplit lah, paket komplit. Tinggal antum muntah atau enggak, itu bahasa kasar saya ya. Karena saking banyaknya makanan semuanya masuk. Di awal kuliah saya bilang perut dikosongin, gelas dikosongin supaya enggak muntah gitu, enggak kepenuhan. Jangan pas belajar itu antum berisi atau gelasnya berisi. Kalau kita sedang belajar itu harus betul-betul kosong supaya ilmu yang banyak mau sedikit bisa tertampung semua. Nah, setelah nanti penuh kemudian diolah kan gitu. Diolah, jangan jadi kotoran. Ya, yang nggak penting-penting jadi kotoran, yang baik-baik jadi imun, jadi tenaga, jadi otot, ya. Nah, jadi saya menganalogikakan begitu. Haddatsana Abu Sa'id al-Ansari. Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Ansari. An Abi Yahya, dari Abi Yahya Maula Ali Zubairi bin Awam. Ya, dari Yahya Ali Zubair bin Awam, yaitu keturunannya Zubair bin Awam. Anis Zubairi bin Awam, dari Zubair bin Awam. Jadi sampai sahabat nih. Ya. Mulai dari Imam Ahmad sampai kepada sahabat Rasul. Sampai Zubair bin Awam langsung mendengar. Jadi di dalam ilmu hadis, mustalahul hadis itu, hadis-hadis yang paling derajatnya tinggi itu adalah hadis yang menggunakan kata sami'tu. Langsung mendengar, bukan qala. Maka hadis sami'tu itu lebih sedikit dibandingkan hadis qala. Jadi kalau hadis qala itu bisa redaksinya berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau sami'tu juga bisa redaksinya berbeda, tapi dia itu cenderung sama sebagaimana yang disampaikan Rasul karena dia langsung mendengar. Nah, ini masuk ilmu hadis ini. Maka belajarnya memang harus komprehensif lah bahasanya ya. Maka di PUTM nggak cuma ada tafsir, ada juga hadis kan gitu. Maka saya bilang paket komplit plus plus.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda wa huwa bi Arafah. Sedangkan Rasul itu pada saat itu bersama Zubair sedang di Arafah. Yaqra'u hadhil ayata. Kemudian membaca ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, Rasul membaca ayat ini wa ala dzalika minasyahidina ya Rabbi, ya, kata Zubair, dan aku termasuk orang-orang yang mempersaksikan, ya, wahai Tuhanku. Jadi ini tambahan saja. Wa qad rawahu Ibnu Abi Hatim min wajihin akhara. Dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Abi Hatim dari jalur lain. Faqala, dia berkata, haddatsana Ali bin Husain. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Husain. Haddatsana Muhammad bin Al-Mutawakkili Al-Asqalaniyu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutawakkil Al-Asqalani. Haddatsana Umar bin Hafs bin Thabitin. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsah bin Thabit Abu Sa'id al-Ansari. Abu Sa'id al-Ansari. Haddatsana Abdul Malik. Ya, haddatsana Abdul Maliki. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Yahya ibni Abbad ibni Abdullah ibni Zubairi an abihi an jaddihi anis Zubair. Ini anak cucunya Zubair. Maka orang dulu kalau nama kakeknya Ali, cucunya Ali. Anaknya dikasih nama lain, terus cicitnya dikasih nama Ali lagi. Jadi seperti selang-seling gitu. Ya, mengingatnya maka nanti ada istilah kalau di kerajaan itu Sultan atau Muhammad Ali keberapa? Ke-1, kedua, ketiga gitu ya. Karena namanya memang rada-rada sama. Sama seperti Hamengkubuwono 1 sampai ke-10. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Yahya bin Abad bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya. Dari kakeknya dari Zubair. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda hina qara'a hadhil ayata, ketika beliau membaca ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Qala, aku juga berkata wa ana asyhadu ya Rabbi. Wa ana asyhadu ay Rabbi. Aku juga ikut bersaksi, artinya wahai Tuhanku. Jadi ini hanya nama-nama rawi saja. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqa, menciptakanlah al-insana, menciptakanlah Allah al-insana akan manusia min alaqin, dari segumpal darah. Betul ya, alaq darah ya. Iqra, bacalah olehmu wa rabbukal akram, dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah itu mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia sesuatu yang dia tidak pahami atau sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, hadis ini mengindikasikan bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang perlu belajar. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan Nabi Adam, jangan disamakan belajarnya Nabi Adam dengan kita. Kita dulu diajari sama ibu bapak kita cara megang pena, cara membaca. Nah, Nabi Adam itu nggak diajar beaba, Bubu, Didi, Budi, nggak begitu cara ngajarnya. Nah, mungkin loh ya, pakai ilmu laduni. Artinya seperti kalau pernah nonton film-film kolosal kerajaan itu ya. Kalau dulu masa-masa saya nggak tahu antum kenal nggak itu Wiro Sableng ya. Itu Kenal, kalau Ustaz. kenal dari mana? Nonton. Oh, nonton. Ya. Kaget saya pikir kenal dia Wiro Sableng. Padahal itu film tahun 90-an. Saya nggak tahu, Safira udah
Udah lahir ke dunia apa belum. Nah, itu ada di satu scene itu belajar sama kakek-kakek instan, ya. Hanya dengan ditempelkan tangannya di dada gitu, terus getar-getar gitu kan, merasa sakit, gitu. Nah, terus udah dapat ilmu. Nah, kalau Nabi Adam belajar dengan Allah, dulu kita udah kasih tahu ya di tafsir itu. Caranya dengan memasukkan atau mengilhamkan ilmu ke dalam dadanya Nabi Adam. Jadi sehingga langsung bisa, nggak ada proses belajar seperti kita manusia. Nah, ayat ini ditunjukkan kepada kita, ditunjukkan kepada Rasul dan juga kepada umat Rasul. Nah, selain disuruh baca untuk mengikat ilmu itu, maka harus menulis. Baca dan nulis itu satu kesatuan. Antum bisa baca tapi nggak bisa nulis kan aneh. Aneh ya? Ya aneh. Misalnya antum hafal Quran tapi nggak bisa nulis ayat Al-Qur'annya, masih keliru-keliru. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Antum nggak bisa nulis padahal bisa baca. Nah, itu berarti kurang nulis. Nah, sama bisa baca tapi nggak bisa nulis. Nah, qala Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdur Razzaqi. Haddatsana Ma'marin aniz Zuhriyyi an Urwata an Aisyata qalat. Imam Ahmad berkata, ya, telah menceritakan kepada kami itu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Urwah itu sahabat Rasul. Aisyah juga sahabat Rasul, sahabiah. Ya. Di antara para ulama, di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah. Ya. Kenapa Aisyah? Karena Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Rasul. Ummul Mukminin yang lain juga banyak meriwayatkan, tapi tidak sebanyak Aisyah. Nah, kalau masalah-masalah keintiman, ya, hubungan suami istri, itu banyak hadis diambil dari Aisyah. Cara mandi Rasul, cara berhubungan Rasul, segala macam. Nah, kenapa Aisyah? Karena para sahabiah ketika bertanya tentang hubungan suami istri, malu nanya langsung kepada Rasul. Paham ya? Jadi ada sahabat atau sahabiah nanya mengenai gimana cara mandi wajib gitu. Ya kan? Lalu ya sahabiah ini kan rada-rada sungkan karena itu kan masalah intim. Nah, maka dia bertanya kepada Aisyah. Bagaimana cara mandinya Rasul? Tanya kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu sebagai penyambung lidah dari Rasul yang nanti pertanyaan itu disampaikan kepada Rasul, lalu nanti dijawab kepada sahabiah yang bertanya. Atau kalau Aisyah itu sudah tahu dan pernah melakukan, maka disampaikan tata caranya. Nah, itu ya, Aisyah. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Aisyah itu bercerita bahwa awal mula, ya, awaluma budi'a, awal mula dimulainya atau turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi, yaitu mimpi yang benar di dalam tidurnya. Ya. Jadi nanti teman-teman kan udah belajar ulumul Quran ya. Bagaimana beberapa metode cara turunnya wahyu, ya. Di antaranya itu adalah pada saat Rasulullah itu tidur. Ada juga kalau di dalam ulumul Quran, ya, itu ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul para sahabat, tiba-tiba beliau pingsan. Ya. Tiba-tiba beliau pingsan, kemudian bangun, lalu membacakan ayat.
Ada juga pada saat sedang ada permasalahan di tengah-tengah para sahabat. Tiba-tiba beliau diam, ya, seperti orang sedang kebingungan gitu ya. Tatapannya kosong, pikirannya kosong, tiba-tiba tersadar, lalu menyampaikan wahyu. Jadi macam-macam. Fakana la raya ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Jadi beliau itu tidak, fakana, dan adalah beliau itu tidak melihat mimpi kecuali sampai datangnya subuh. Jadi mimpinya di malam hari. Ini mengindikasikan bahwa mimpinya itu pada malam hari, kemudian seperti sinar falaki subuh itu apa? Falak itu apa? Seperti sinar matahari pagi. Nah, jadi ya sebentar, saya atur pakai bahasa manusia ya supaya teman-teman paham. Nah, jadi Rasulullah itu mimpi ya. Kemudian mimpinya itu pada saat tidur. Benar ya? Mimpi kan memang pada saat tidur ya. Ada nggak orang mimpi sedang main? Nggak ada yang namanya mimpi kan bunga tidur. Cuma bedanya mimpi kita dengan mimpi Rasul, kalau mimpi Rasul itu wahyu, kalau mimpi kita apa? Mimpi kita mimpi setan. Jelas Ustaz. Mimpi kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat hari itu. Atau apa yang kita ingat sebelum tidur. Atau apa yang kita inginkan atau hayalkan sebelum tidur, biasanya itu. Atau antum sebelum tidur nonton film horor Suzana misalnya. Kenal Suzana nggak? Kenal Ustaz. Kenal lewat film. Padahal artis 80-an ya. Jadi teman-teman hebat. Kenal ya. Nah, antum biasanya nonton film hantu sebelum tidur. Terus terbawa-bawa teringat. Maka nanti mimpinya pun nggak jauh dari itu. Ada yang dikejar setan lah, ada yang dikejar gundurwo lah, ada yang dikejar anjing lah, ada yang dikejar ular lah, macam-macam. Jadi mimpi kita aneh-aneh. Tidak sebagaimana mimpinya Rasul, wahyu kan gitu. Cuma ada juga sekarang orang-orang aneh ya, yang mimpinya itu dianggap sebagai wahyu. Contoh, ya, antum kenal Ahmad Musaddiq nggak? Namanya tahu Ustaz. Orangnya tahu nggak? Nggak kenal yang dia ngaku-ngaku itu kan Ustaz? Ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku Nabi apa Tuhan? Nah, dia ngaku adalah penerus dari Rasulullah. Padahal udah jelas lah, la nabiyya wala rasul la ba'dah. Nggak ada nabi dan rasul setelah ba'dah. Hu-nya kembali kepada Rasul. Nah, dia ngaku dapat wahyu. Maka namanya disandingkan dengan Ahmad Musaddiq. Muhammad yang dibenarkan. Ahmad yang dibenarkan. Jadi nama Muhammad itu kan di dalam Al-Quran tidak kita temukan Muhammad. Tapi Ahmad. Pakai isim tafdil. Ahmad artinya yang terpuji. Kalau Muhammad artinya yang dipuji. Kalau Mahmudi artinya tempat yang terpuji. Jadi nggak jauh beda lah ya. Baik. Sampai mana tadi? Nah, ya sampai mimpi ya, gitu ya. Jadi mimpinya itu benar, seolah-olah mimpinya itu seperti sinar matahari pagi gitu loh. Rada-rada nyata gitu. Nah, kalau mimpi kita bangun pagi kita mimpi teringat, nanti habis mandi lupa. Tadi malam saya mimpi apa ya? Kok rada-rada lupa ya? Nah, biasanya begitu. Apalagi mimpi yang nggak bermanfaat gitu ya. Nah, summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Kemudian Rasulullah itu tiba-tiba ya senang berkhala. Khala itu apa? Khala itu menyendiri. Ya. Setelah mimpi itu beliau itu senang menyendiri. Tapi sebelumnya beliau itu punya banyak masalah dengan umatnya. Nah, nanti kita cerita kapan-kapan kalau ada menyinggung kasus itu. Fakana ya'ti Hira'a fayatahannasu fi. Maka beliau itu datang ke gua Hira fayatahannas, bertahanus. Ya, bertahanus. Bertahanus itu menyendiri, berlama-lama di dalam satu tempat sendiri.
Bisa berhari-hari, bermalam-malam, nanti di depan dijelaskan. Wa huwa at-ta'abbudu, dia itu beribadah di dalamnya. Al-layali, ya, banyak malam, ya. Jamak dari lailun, layali, artinya banyak malam. Zawatil adadi, ya. Artinya juga banyak hari. Artinya itu lama lah. Ya, jadi bisa kita simpulkan beliau itu bertahanus di Gua Hiro itu memang lama gitu, beberapa malam dan beberapa hari. Wa tazawwadu lidzalika, dan sambil bawa bekal. Ya. Kan nggak mungkin tuh bertahanus kemudian nggak bawa bekal. Jadi bekal gitu. Gua Hiro. Ada yang sudah haji belum? Sini. Atau umroh? Belum ya? Baik, mudah-mudahan nanti kesampaian kita bisa sholat di Gua Hiro. Jadi sholat di Gua Hiro itu antri ya. Kalau mau masuk itu. Ya. Dan sholatnya nggak boleh lama. Tempatnya kecil. Ya cuma batu-batu susun saja. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian dia itu pulang lagi kepada Khadijah. Ya. Fatazawwadu limisliha. Kemudian ambil lagi bekal. Sebagaimana sebelumnya. Hatta faja'ahu al-wahyu. Sampai datang kepadanya itu wahyu. Wahuwa fi gharil Hira. Dan beliau Rasulullah pada saat itu posisinya sedang berada pada Gua Hira. Faja'ahu al-malaku. Kemudian datanglah malaikat fihi, di dalam gua tersebut. Faqala. Lalu tiba-tiba berkata, Iqra. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata atau menjawab, Fakultu ana biqari. Saya ini buta huruf, nggak bisa baca. Ya. Ya. Sekarang antum bayangkan ya, berimajinasi. Ya, berimajinasi, antum sedang bertahanus, ya. Kemudian tiba-tiba di tempat yang tinggi dan sepi itu. Jadi jangan dibayangkan guanya seperti gua di Indonesia ya. Hutan, banyak ularnya, banyak kalajengkingnya. Kemudian bisa masak segala macam. Enggak. Gua di sana itu susunan batu. Sebagaimana Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung. Kalau kita mungkin nggak nyebutnya gunung, bukit. Maka nanti di dalam sirah ada yang menyebutnya gunung, ada yang menyebutnya bukit. Karena memang nggak terlalu tinggi. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang namanya gunung itu kan tinggi-tinggi. Nah, kalau di sana masih bisa kita daki sampai puncak. Cuma kalau antum pernah, ada yang pernah hiking atau daki Merapi enggak? Belum ya? Nah, nanti kalau di Jogja, kalau yang senang daki gunung bisa. Banyak di Jogja tempat pendakian gunung. Salah satunya yang paling dekat nanti Merapi. Nah, kalau kita udah mau sampai puncak, ya, itu semua treknya itu pasir dan batu. Kalau nggak bisa menyeimbangkan badan, terseret kita jatuh. Jatuhnya bukan di rumput, tapi di pasir batu. Nah, kira-kira Gua Hira seperti itu. Dan nggak ada pohon rindang, pohon beringin bisa berteduh di dalamnya, nggak ada di sana itu. Nah, jadi batu. Ya, jadi Gua Hira itu gua batu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat, kemudian disuruh baca Iqra. Ya, beliau berkatakan, Ma'ana biqari, faqala fa'akhadhani faghattani. Maka tiba-tiba malaikat Jibril ini, ya, mengambilku, fa'akhadhani, artinya menarikku, ya. Jadi antum bisa nalar ya, bisa imajinasikan ya. Sedang bertahanus sendiri, tiba-tiba datang orang. Takut nggak kita? Takut pastinya ya. Takut, apalagi nanti disebutkan orangnya itu putih, bersih, bercahaya begitu kan. Wah, lebih takut ini jangan-jangan hantu. Saya nggak tahu pada masa itu udah ada hantu apa belum. Kalau sekarang banyak nih hantu. Hantu macam-macam ya. Faghattani, lalu mendekap atau memeluk. Jadi ibarat begini, udah ditarik, kemudian dipeluk begini. Karena apa? Karena Rasul itu ketakutan. Jibril melihat Rasul itu ketakutan, lalu mengambil, kemudian memeluk, mendekap supaya nggak takut. Ternyata Rasul tambah takut.
Faghattani, maka dia mendekap saya, ya. Siapa dia itu? Ya Jibril, ya. Hatta balagha minni al-juhdu, sampai saya itu sesak napas. Ya, jadi didekap begitu ya. Sampai kesulitan bernafas. Tsumma arsalani, kemudian saya dilepas lagi. Faqala, Iqra. Kemudian dia berkata lagi, Iqra. Fakultu, lalu Rasul menjawab lagi, ma ana biqari, saya tuh memang nggak bisa baca. Faghattani, sampai begitu terus sampai 3 kali. Ya. Terakhir, faghattani mindi al-juhdu tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nanti dalam riwayat lain membaca apa yang dibaca oleh Jibril. Ayat 1 sampai ayat 5 itu. Lalu Rasul ketakutan, faraja'a, kemudian dia pulang. Tarjufu bawadiruhu, gemetar hatinya, gemetar badannya. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai dia itu masuk ke rumah bertemu dengan Khadijah. Kemudian berkata, zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, selimuti aku, karena saking gemetarnya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'un, sampai hilang rasa takutnya. Ya. Jadi kalau istri sekarang ada suaminya pulang ketakutan, minta diselimuti, bukan diselimuti, dipaksa nanya, kenapa? Kenapa? Nah, beda dengan Khadijah. Zammiluni, zambiluni. Iyo Khadijah, minta tolong selimuti aku. Maka Khadijah nggak nanya dulu. Fazammaluhu, langsung diselimuti. Hatta dhahaba anhu ar-raw', sampai betul-betul rasa takutnya hilang, dan itu pun nggak ditanya. Sampai Nabi Muhammad itu bercerita sendiri kepada Khadijah. Nah, faqala, maka dia berkata, siapa yang berkata? Rasul. Ya Khadijatu, wahai Khadijah istriku. Mali, apa sebenarnya yang terjadi pada aku? Ya. Wa akhbaruha al-khabra. Kemudian Rasul menceritakan kisahnya di atas tadi kepada Khadijah. Waqala, dan Rasul berkata, qad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku itu takut sama diriku sendiri. Nah. Lalu faqalat lahu, Khadijah berkata untuk menenangkan istrinya. Kalau kita suami istri sekarang itu kan marah-marah. Dari mana sih Pak? Kok bisa kerasukan begitu? Makanya jangan kemana-mana, di rumah aja, kan biasa begitu tuh. Kalau istri-istri sekarang. Tapi bukan alumni PUTM insya Allah. Kalau alumni PUTM misalnya, begitu suaminya pulang tanpa perlu diminta, langsung ya dibuatkan minum, langsung ya disambut dengan senyuman, langsung ya. Kalau antum pengen dapat sesuatu dari suami, harus baik-baikin suami, kan gitu biasanya. Nah, antum servis suami lebih baik, maka insya Allah dia akan kasih apapun semua yang antum inginkan. Jangan menghayal dulu, masih lama. Belajar dulu nahwu sarafnya, baru nanti itu. Nggak usah menghayal pangeran berkuda putih, sorban putih, nggak usah. Nggak ada di Jogja yang begituan. Di kampung antum pun nggak ada. Ya, kalau ada yang pakai kuda itu berarti di Malioboro, itu tukang sadu. Nah, kalau mau jadi suami tukang sadu ya banyak di Jogja. Nanti bau kuda antum itu biasanya. Seorang yang main kuda itu ya bau kuda. Saya kalau naik sadu rada-rada gimana gitu ya. Rada-rada bau itu kudanya. Baik, kita lanjut, nggak bahas kuda ya. Sampai mana tadi? Faqalat, maka berkata Khadijah, kalla, nggak usah khawatir. Ya, artinya bukan begitu. Nah, kalau bahasa manusianya. Abasyir, seharusnya engkau itu bergembira. Bergembiralah engkau, ini fil amar. Bergembiralah engkau wahai suamiku. Wallahi, sungguh Allah, la yuhzikallahu abadan. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyedihkanmu. Gak enak ya bahasanya.
La yuhzikallahu abadan. Sungguhnya Allah itu tidak akan membuatmu sedih. Ya, menyedihkanmu, menyedihkan. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak membuat, gimana enaknya? Sesungguhnya Allah itu tidak membuatmu sedih selamanya abadan, gitu ya. Jadi buat bahasa manusia juga harus mikir gitu. Innaka latasilur rahima. Innaka latasilur rahima. Sesungguhnya engkau itu kan orang yang suka bersilaturahim. Ya. Wa tasduqul haditha. Dan engkau itu benar perkataannya. Ya, orang yang benar perkataannya. Wa tahmilul kalla. Dan suka menolong orang dalam kesusahan. Wa tuqri ad-dhaifa, dan juga suka menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibal haqqi. Ya. Dan engkau juga itu sering, tu'inu itu apa? Membantu, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau itu juga sering menolong orang-orang yang terdampak haknya, artinya menolong orang-orang yang tertimpa kesusahan. Jadi itu diantara sifat Rasul. Maka dalam hadis disebutkan, ya, ada beberapa hal yang kalau kita melakukan itu nanti masuk surga itu bisalam, ya. Ya ayuhan nas, afsus salam, at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Itu menjadi pegangan, ya. Kemudian apa lagi? Summan talakat. Jadi setelah ditenangkan Rasul, kemudian summan talakat bihi Khadijatu. Kemudian Khadijah membawa atau pergi hatta atat, sampai dia itu datang dan membawa Rasulullah. Waraqah bin Naufalin, ketemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asadi bin Abdul Uzza, ya. Al-Qusay, bukan Al-Qusay, bin Qusay. Yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wa huwa ibnu ammi Khadijata akhi abiha. Dia itu adalah paman Khadijah, anak paman dari Khadijah melalui jalur bapaknya. Berarti sepupunya Khadijah. Paham ya? Jadi bapak Khadijah itu punya adiknya punya adik atau kakak, kemudian punya anak. Namanya Waraqah bin Naufal, tapi udah tua. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyati wa kana yaktubul kitaba al-arabiyyah. Dan dia itu adalah seseorang laki-laki yang benar-benar Nasrani. Tanassara fil jahiliyati, masuk Nasara pada masa jahiliyah, dan dia itu menulis kitab-kitab Arab. Wa kataba bil arabiyyati minal injili masya Allahu ayyaktuba. Dan dia juga menulis atau menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab sebagaimana Allah, masya Allahu, sebagaimana Allah kehendaki ayyuktaba, untuk dia bisa menulis. Wa kana syaikhan kabiran, dan dia itu adalah orang tua renta, qad amiya, plus buta. Dah tua plus buta. Faqalat Khadijah, kemudian Khadijah berkata, ya ayyibna ammi, wahai anak pamanku, wahai sepupuku, isma minal ibni akhika, dengarkanlah apa yang disampaikan anak pamanmu. Artinya itu adalah Rasulullah, ya. Karena sudah jadi suami istri, berarti isma mina bani akhika, artinya Rasulullah. Faqala Waraqah, lalu Waraqah bertanya, ya ibna akhi, wahai sepupuku, wahai saudaraku, matara, apa yang kamu rasakan? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a. Kemudian Rasulullah menceritakan seluruh peristiwa apa yang dia rasakan. Ya. Faqala Waraqah. Lalu setelah mendengar cerita itu, Waraqah berkomentar, hadza namus. Itu adalah namus. Alladzi unzila ala Musa. Sebab itu adalah malaikat atau namus yang dia itu dulu juga sempat turun atau memberikan kitab kepada Musa. Laitani fiha juz'an, seandainya aku itu, ya, seandainya aku fiha di dalamnya juz'an, masih dalam keadaan sehat,
muda, aku nuhayyan, ya, maka aku akan menjadi orang terdepan. Hina yukhrijuka qaumaka, ketika kaummu mengusirmu, ya, bukan mengeluarkan tapi mengusir, ya. Akan Rasulullah nanti diusir tuh, ya. Jadi Warakah itu berandai-andai seandainya dia itu masih muda, maka dia akan menjadi aku nuhayyan hina yukhrijuka qaumaka. Aku akan menjadi pelindungmu, orang terdepan untuk melindungimu ketika kamu diusir oleh orang-orangmu nanti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mukhrijihum, apakah mereka nanti mengusirku? Artinya kaumnya di Mekah. Faqala Warakah, maka Warakah berkata, menjawab, na'am, betul. Lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya. Ya, ya. Tidak akan datang seseorang laki-laki sebagaimana engkau datang kecuali udiya, kecuali dia itu nanti dimusuhi. Ya. Jadi tidak akan datang atau pengusiran itu tidak akan berlaku atau tidak akan terjadi seandainya belum datang seorang laki-laki sebagaimana ji'tabi, sebagaimana kamu datang. Illa, kecuali nanti kamu itu dia dimusuhi. Wa iyyudrikni, seandainya aku bisa mendapati masa itu, ya, yaumuka, harimu itu, ansurka nasran mu'azzaran, aku akan menolongmu dengan betul-betul pertolongan. Tsumma lam yanshab, kemudian tidak berselang beberapa setelah percakapan itu, ya, antuwaffiya, maka wafatlah Warakah. Wafataral wahyu, kemudian kosonglah wahyu fatran, dengan betul-betul kosong. Hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat merasa sedih, ya. Karena informannya sudah wafat, setelah informannya wafat, kemudian wahyu nggak turun-turun. Ya. Fima balagana, inilah kisah yang sampai kepada kami. Artinya penulis sampaikan. Huznan, betul-betul sedih. Nah, kemudian minhu, darinya lah miraran kayyataraddi min ru'usi syawahikil jibali. Rasulullah sallallahu alaihi minhu, dari kisah atau dari kejadian tersebut, berulang kali, miraran, berulang kali, kayyataraddi, mencoba menjatuhkanlah, min ru'usi syawahikil jibali, mencoba Rasulullah itu menjatuhkan kepalanya dari puncak bukit atau puncak gunung. Bahasa kasarnya bunuh diri. Ya. Siapa yang cerita? Ibnu Katsir. Nanti kalau antum cerita kepada siapa gitu, kemudian mereka nggak percaya Rasulullah itu pernah depresi, sampaikan dalil ini. Ya. Sampaikan teks ini. Fakullama aufa, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada bizurwati jabalin, berada di puncak atau di atas bukit atau di atas gunung, likai yulqiya nafsahu, untuk apa? Untuk melemparkan tubuhnya, minhu, darinya gunung, tabaddalahu Jibrilu, tiba-tiba tampillah, tabaddalahu Jibrilu, tiba-tiba datanglah Jibril, tampaklah Jibril. Jadi logikanya begini, nalarnya antum harus main, ya. Rasulullah berada di puncak, mau terjun tuh, ya, tiba-tiba di langit nampak Jibril. Takut nggak kita? Takut, ya. Jadi Jibril itu Rasulullah itu udah depresi, ya, karena banyak permasalahan, karena juga beliau manusia biasa, ya, seperti kita, pakai perasaan juga. Mau bunuh diri, kita nggak pakai bunuh diri, ya, mau menerjunkan, apa bahasanya, mau terjun, ya, mau terjun untuk menjatuhkan dirinya ke bawah itu dari puncak bukit, tiba-tiba tabaddalahu Jibrilu, di langit itu kelihatan Jibril dengan sayapnya. Wah, nggak jadi kan? Nah, mana lagi? Yulqiya nafsahu minhu tabaddalahu Jibrilu. Faqala, lalu dia berkata. Ya. Siapa yang berkata? Bentar. Faqala, ya Muhammad, Jibril berkata, innaka Rasulullahi haqqan.
sesungguhnya engkau itu adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Fayaskunu bidzalika, maka fayaskunu bidzalika ja'suhu wa taqarru nafsuhu fayarji'u. Maka ketika itu Jibril berkata, sesungguhnya engkau itu adalah utusan yang benar-benar utusan Allah. Maka buat rilekslah hatimu. Fayaskunu bidzalika ja'suhu. Maka buat rilekslah dirimu. Wa taqarra nafsahu. Buat tenanglah dirimu. Jadi buat damailah hatimu dan buat tenanglah dirimu. Wa taqarru nafsahu. Buat tenanglah dirimu. Fayarji'u. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kembali. Ya. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghadan limisli dzalika fa idza aufa bi dzurwatil jabali tabaddalahu Jibrilu faqala lahu misluhu. Jadi berulang kali. Ya. Karena wahyu itu lama kosong, kemudian Rasulullah merasa depresi, maka dia melakukan hal yang sama. Maka setiap kali faiza aufa, setiap kali dia berada, Rasul itu berada di puncak bukit, bizurwatil jabali, untuk menjatuhkan dirinya, tabaddalahu Jibril. Maka Jibril selalu muncul dan berkata perkataan yang sama. Apa katanya Ustaz? Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan, fayaskunu bidzalika ja'suhu, wa taqarru nafsuhu. Ya Muhammad, engkau itu benar-benar utusan Allah. Maka tenangkanlah bidzalika dengan kejadian ini ja'suhu. Hatimu, dirimu. Wa taqarru nafsuhu. Dan tenangkanlah jiwamu. Nah, jadi setiap kali Rasulullah pengen terjun, tabaddalahu Jibril. Jibril tampak lalu berkata kalimat itu. Baik, begitu ya. Jam 8 saya mau persiapan karena menguji munakosah kakak-kakak antum. Dilanjutkan jam 10, belum baca juga. Ya. Maka kita cukupkan, nggak usah ada pertanyaan, nggak usah ada diskusi. Nanti pertemuan selanjutnya disimpan pertanyaan atau diskusinya. Gitu ya. Baik, natatim bikaratil hamdalah. Ini yang nggak hadir siapa? Yang nggak hadir Sofi, Ustadz kan sakit Ustadz. Sofi sakit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.